Kalian bayangkan nih cuy, sebuah negeri yang begitu maju, jalan-jalan berlapis emas, istana raksasa, kapal megah, dan masyarakat yang hidup dalam kemakmuran. Sebuah kota megah yang bahkan ribuan tahun lalu memiliki teknologi yang membuat kita tercengang hingga hari ini. Ya, itulah Atlantis cuy. Peradaban misterius yang pertama kali diceritakan oleh filsuf Yunani, Plato, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun cuy, kota ini tuh diceritakan katanya itu hilang dalam satu malam aja cuy, ditelan oleh laut. Sejak saat itu, Atlantis masih menjadi misteri terbesar sepanjang sejarah manusia. Yang jadi pertanyaannya nih cuy, apakah Atlantis itu benar-benar ada? Bagaimana mereka bisa begitu maju? Dan mengapa tiba-tiba lenyap begitu saja? Semuanya akan kita bahas di Rehat Sejenak. Yo, semuanya selamat datang lagi di Rehat Sejenak. Rehatkanlah badan kalian dari aktivitas-aktivitas yang membuat kalian suntuk. Karena hari ini nih Joy, kita akan menelusuri kisah lengkap peradaban Atlantis. Dari awal kemunculannya, masa kejayaannya, kehidupan warganya, hingga kehancurannya yang begitu tragis. Ingat, tarik selimut kalian, kencangkan volume, dan dengarkan cerita ini. Dan juga tonton video ini sampai habis ya cuy. Atlantis sendiri nih cuy, itu pertama kali muncul dalam catatan Plato, terutama dalam karyanya yang berjudul Timaeus dan Critias. Menurut Plato nih cuy, Atlantis itu adalah sebuah pulau besar yang terletak di seberang pilar Hercules, yang kita kenal sekarang sebagai Selat Gibraltar. Artinya, Atlantis kemungkinan besar itu berada di Samudra Atlantik. Itulah kenapa nih cuy, namanya itu kemudian disebut sebagai Atlantis. Pulau ini cuy, digambarkan sangat luas, bahkan lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil ketika digabungkan. Di atasnya, berdiri sebuah peradaban yang katanya berasal dari keturunan dewa laut cuy, yaitu Poseidon. Legenda juga menyebutkan nih cuy, Poseidon itu jatuh cinta pada seorang wanita manusia yang bernama Kleito. Dan dari keturunannya lah akhirnya peradaban Atlantis atau bangsa Atlantis lahir cuy. Jadi nih cuy, Plato sendiri itu menggambarkan Atlantis sebagai negeri yang sangat maju, jauh melampaui bangsa-bangsa lain pada masanya. Kota utama mereka nih cuy, itu dibangun dengan ekosistem konsentris, lingkaran-lingkaran besar yang dipisahkan oleh kanal air dan jembatan. Dari udara, kota itu terlihat seperti target cuy, lingkaran dalam lingkaran. Nah, untuk teknologinya sendiri nih cuy, Atlantis itu disebut memiliki kapal-kapal raksasa, sistem pelabuhan yang begitu kompleks, serta teknologi pertanian dan pengairan yang luar biasa. Nah, untuk arsitekturnya, itu istana dan kuil mereka itu nih cuy, itu dipenuhi oleh emas, perak, dan orichalcum, logam misterius yang kini masih menjadi teka-teki. Nah, sedangkan untuk militer mereka itu mempunyai pasukan laut yang sangat kuat, mampu menguasai banyak wilayah hingga ke benua Eropa dan Afrika. Ekonomi mereka nih cuy, Atlantis itu sangat kaya raya. Tanahnya subur, menghasilkan makanan melimpah. Mereka juga punya tambang emas, perak, dan batu mulia. Nah, jadi tidak heran nih cuy kalau Atlantis itu sering digambarkan sebagai negeri utopia atau sering disebut juga negeri sempurna dengan kekuatan yang begitu besar cuy. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seperti apa sih orang-orang Atlantis itu? Nah, Plato sendiri menggambarkan mereka sebagai manusia dengan fisik yang kuat, gagah, dan tinggi besar cuy. Karena mereka dianggap sebagai keturunan dewa. Banyak yang percaya bahwa orang Atlantis punya kemampuan istimewa, yaitu dengan kecerdasan yang tinggi, mungkin juga kekuatan fisik yang begitu luar biasa. Nah, masyarakat mereka itu, bangsa Atlantis ini, itu dipimpin oleh raja-raja yang katanya masih keturunan Poseidon cuy. Mereka hidup dalam tatanan yang tertib dan hukum yang sangat adil. Nah, budaya mereka itu memuja Poseidon. Dan di tengah-tengah kota berdiri kuil megah yang dipenuhi patung kuda dan dewa laut. Gaya hidup mereka itu hidup dengan kekayaan yang melimpah cuy. Mereka juga membangun gedung-gedung megah, taman-taman indah, dan saluran air yang mengalir di seluruh kota.
ilmu pengetahuan mereka sendiri, banyak teori modern yang percaya bahwa orang Atlantis mungkin sudah memahami astronomi, matematika, bahkan energi yang belum bisa kita jelaskan sampai sekarang, cuy. Bahkan nih cuy, ada spekulasi liar yang mengatakan bahwa Atlantis itu memiliki teknologi mirip listrik atau energi kristal, sesuatu yang terdengar mustahil untuk ribuan tahun yang lalu. Namun nih cuy ya, semua kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Plato menulis bahwa bangsa Atlantis menjadi serakah. Mereka haus kekuasaan, mulai menyerang bangsa lain, hingga akhirnya mereka berperang melawan Yunani kuno. Kata Plato, Tuhan begitu murka terhadap kesombongan mereka. Maka dalam satu hari satu malam, bencana besar pun datang. Atlantis pun lenyap. Gempa bumi dahsyat, letusan gunung berapi, dan gelombang laut menenggelamkan seluruh pulau itu ke dasar samudra. Bayangkan itu, sebuah peradaban yang megah dengan ribuan kapal, istana emas, dan rakyat yang hidup begitu makmur, semuanya hancur hanya dalam hitungan jam. Sejak zaman Plato hingga hari ini, cuy, para peneliti terus bertanya-tanya, apakah Atlantis itu benar-benar ada? Beberapa teori menarik nih, cuy. Ada yang menyebutkan Atlantis itu berada di Samudra Atlantik. Teori klasik yang mengikuti kata-kata dari Plato. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Atlantis itu berada di Santorini, yaitu Yunani. Pulau Terra yang hancur karena letusan gunung berapi besar sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada juga nih Jo yang menyebutkan Atlantis itu berada di Laut Mediterania, yaitu beberapa peneliti percaya ada kota tenggelam di Spanyol dan Maroko. Nah, ada juga yang menyebutkan nih Joy, Atlantis itu berada di Indonesia. Teori bahwa Atlantis itu berada di kawasan Nusantara. Karena catatan Plato sendiri nih Joy, tentang negeri tropis yang kaya sumber dan cocok dengan Indonesia. Namun hingga kini nih Joy, tidak ada bukti yang begitu pasti menyebutkan Atlantis itu benar-benar ada atau Atlantis itu ada di mana. Hingga saat ini Atlantis itu tetap menjadi misteri. Nah, menurut pandangan Islam sendiri nih cuy, Atlantis itu tidak pernah disebutkan di Al-Quran. Tapi ada beberapa yang mengaitkan dengan kisah-kisah Nabi. Nah, ada yang menyebutkan bahwasannya Atlantis itu adalah dari kaum Nabi Nuh. Ada beberapa pendapat bahwa Atlantis sebenarnya adalah peradaban besar yang hancur dalam banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran sendiri, Allah menceritakan bahwa kaum Nabi Nuh yang durhaka ditenggelamkan dengan air bah raksasa. Jadi ada kemungkinan bahwa cerita Plato tentang pulau besar yang ditelan lautan adalah memori sejarah banjir Nabi Nuh yang tersisa dalam mitologi Yunani. Ada juga yang menyebutkan Atlantis itu adalah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Kaum Ad sendiri nih Joy, adalah peradaban kuno yang sangat maju, terkenal dengan bangunan raksasa dan kekuatan mereka. Mereka tinggal di daerah yang bernama Iram Zat al-Imad, kota bertiang tinggi yang disebut dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6 dan 8. Menurut sebagian musafir, kaum Ad itu memiliki teknologi yang luar biasa di masanya, tapi mereka sombong dan ingkar kepada Allah, hingga dihancurkan dengan angin yang sangat kencang. Ada juga penulis modern yang berteori nih Joy, bahwa Atlantis yang digambarkan Plato mungkin merujuk ke peradaban kaum Ad yang sama-sama maju tapi kemudian musnah oleh bencana. Ada juga nih Joy yang menghubungkan dengan kaum Samud, yaitu pengikut Nabi Soleh atau Fir'aun di Mesir, karena mereka juga itu adalah peradaban besar yang akhirnya hancur karena kesombongan. Intinya nih coy, benang merahnya nih ya, setiap peradaban yang sombong meskipun kuat dan maju pada akhirnya hancur oleh ketetapan Allah. Menurut pandangan ulama, mayoritas ulama Islam melihat Atlantis itu hanya sebagai mitos Yunani, bukan sejarah nyata yang perlu diyakini. Tapi nih coy ya, beberapa pemikir muslim modern
seperti Profesor Asio Santos yang menulis tentang Atlantis di Nusantara, dan sebagai penulis Muslim di Indonesia berusaha mengaitkan Atlantis sendiri dengan peradaban yang tenggelam akibat banjir besar, yang mungkin berhubungan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, walaupun tidak ada bukti nyata nih cuy, Atlantis memberi kita gambaran tentang betapa rapuhnya sebuah peradaban, betapa kesombongan bisa menghancurkan sebuah negeri, seberapapun majunya mereka. Atlantis mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak akan ada artinya tanpa kebijaksanaan, karena pada akhirnya bukan hanya bencana alam yang menghancurkan mereka, tapi juga keserakahan manusia itu sendiri. Nah nih cuy, setelah kalian mendengarkan itu semua, menurut kalian apakah Atlantis itu benar-benar ada atau tidak? Atau hanya sebuah alegori yang dibuat Plato untuk mengajarkan pelajaran moral? Tidak ada yang tahu pasti, tapi hingga hari kini, kisah tentang negeri yang hilang itu masih membuat jutaan orang di seluruh dunia penasaran. Dan mungkin entah di dasar laut Samudra Atlantik atau di tempat lain yang belum kita temukan, reruntuhan Atlantis masih menunggu untuk ditemukan. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe YouTube Rehat Sejenak. Semoga YouTube ini semakin berkembang. See you, dadah.